Anda pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Warga terdampak angin kencang di Lombok Barat terus bertambah. Melanggar aturan, Bawaslu Kota Mataram tertibkan puluhan alat peraga kampanye. Masuki musim panen, ratusan warga Lingsar Lombok Barat menggelar perang ketupat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi bertambahnya korban angin kencang hingga 2 kecamatan. Hingga Minggu ketiga November, BPBD mencatat 68 keluarga terdampak angin kencang di Kecamatan Lingsar dan Batu Layar. Angka tersebut naik dari sebelumnya yang hanya 52 keluarga. BPBD sudah menurunkan bantuan berupa bahan material untuk perbaikan rumah yang rusak. Kalau untuk di dusun ini sendiri, yang rusak berat sekitar 52 dan yang rusak ringan sekitar 30, jumlahnya sekitar 52 kakak. Nah, dari penanganan sementara yang sudah kami lakukan di sini, dari BPBD mendropping 12 terpal sama 16 selimut. Di samping juga ada sembako kami dropping sekitar 80. Kami kirim di sini dengan perlengkapan yang lain. Warga diminta tetap waspada dan berhati-hati menyikapi anomali cuaca yang kerap menimbulkan hujan deras dan angin kencang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan botol miras tradisional disita kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Laut Tando Sumbawa Barat karena dibawa tanpa izin. 504 botol miras tersebut disita polisi dari sebuah mobil angkutan umum dalam operasi Cipta Kondisi Jelang Pemilu. Dari keterangan sopir angkutan, miras tersebut dibawa dari Bali dan akan dikirim ke Kota Bima. Selain menahan sopir untuk dimintai keterangan, polisi juga menyita minuman keras untuk dimusnahkan. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Tano, Polres Sumbawa Barat tetap intens melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan ini dalam rangka cipta kondusif menjelang tahun baru dan operasi mantap berata pemilu tahun 2024. Dalam kegiatan ini kami telah berhasil mengamankan minuman keras berbagai macam jenis atau merek yang diangkut dengan menggunakan kendaraan umum yang dikemas dalam karung, yaitu sejumlah 504 botol. Operasi barang bawaan penumpang kapal akan terus digelar polisi pelabuhan untuk menciptakan kenyamanan menjelang perhelatan pemilu 2024 nanti. Muhtadi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan baliho dan alat peraga kampanye ditertibkan Badan Pengawas Pemilu dan Satgas Pengawasan Pemilu Kota Mataram memasuki masa kampanye Selasa pagi. Penertiban dilakukan dengan menyisir jalan protokol dan tempat umum, sekolah, tempat ibadah hingga pohon perindang jalan yang terpasang alat peraga kampanye. Seluruh APK dicopot sebagai tindakan tegas karena Satgas telah melakukan sosialisasi ke seluruh partai politik. Bawaslu mempersilakan pemasangan alat peraga dan baliho pada tempatnya. PK ini kan kita berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 dan PKPU 20 tahun 2023. Dan ada juga surat keputusan KPU nomor 181. Ini menjadi pedoman kita. Terkait dengan zonasi, terkait dengan di mana-mana tidak boleh APK ini dipasang. Nah,
Dan hari ini setelah apel ini kami akan turun bersama tim terpadu untuk menertibkan terkait dengan yang di lokasi mana yang tidak boleh, tidak diperkenankan. Badan Pengawas Pemilu bersama Pemkot akan membentuk Satgas yang tugasnya menertibkan alat peraga selama kampanye. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah semakin mahal sejak 3 pekan lalu. Di Pasar Renteng Peraya, harga cabai rawit menembus Rp100.000 per kilogram, naik Rp20.000 dari sebelumnya. Cabai merah besar yang semula dijual Rp45.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Terbatasnya pasokan dari petani menjadi penyebab utama naiknya harga cabai. Mahalnya harga membuat pedagang merugi karena sepi pembeli dan cabainya membusuk. 100 soalnya. Cabai rawit. Ya, cabai rawit. Kalau cabai besar berapa? Cabai besar 70. Nah, dari petaninya ini. Ya, itu kurang sekarang masukannya. Sudah berkurang ya, namanya sudah rusak. Oh, Habis panen ya. apa karena cuaca? Ya, karena cuaca juga. Tergantung permintaan gitu. Kalau permintaan banyak ya kita stok banyak. Kalau permintaan sedikit ya udah sedikit. Kira-kira penyebabnya apa ini kenaikan? Petani. Dari petani. Ya, petani agak kurangan. Soalnya kan curah hujan juga jarang gitu sekarang. Panas. Jadinya pohonnya itu cepat mati. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan menggencarkan operasi pasar. Karena pasokan terbatas yang ke pasar otomatis harga naik. Dari luar ini cabai yang Operasi ada di pasar ini kapan kira-kira? masih harga di bawah 100, masih kita ini cuma kami akan kerjasama juga dengan yang lain karena ini udah akhir tahun, anggaran juga sudah tidak ada gitu kan. Operasi pasar akan digelar dengan melibatkan pedagang dan distributor agar bisa menjual bahan pokok dengan harga lebih murah. Saya aja dekat laut tempat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.